Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, kembali lagi bersama saya Sri Kandi di Prod Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih teman-teman. Kali ini tim dari Prod TDMRC mendatangkan seorang peneliti nih, spesialis bidang kebencanaan, yaitu Ibu Rina Suryani Oktari. Beliau juga merupakan koordinator Cluster Disaster Education Management di TDMRC. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih Bu kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa, tangguh. Alhamdulillah. Oke, jadi teman-teman, podcast kali ini tuh spesial teman-teman. Namanya sendiri itu adalah podcast Jendela Riset, di mana pada podcast kali ini kita akan belajar mengenai hasil penelitian dosen dan peneliti yang ada di USK. Dan diharapkan dari podcast ini sendiri teman-teman yang menonton di rumah bisa sama-sama belajar dan juga saling mengedukasi satu sama lain dari bintang tamu kita Ibu Okta kali ini. Oke Ibu, tadi sebelum Ibu nyampe di sini saya udah baca nih Bu sedikit biografi tentang Ibu dan juga riset yang Ibu lakukan, penelitian yang Ibu lakukan, yaitu dengan judul memainstreamkan gender pada program Desa Tahan Bencana di Aceh menuju peningkatan kesiapsiagaan bencana melalui kebijakan kesetaraan peluang. Jadi judulnya aja udah luar biasa menarik Ibu ya. Ada kata-kata gender, tangguh, Aceh dan lain sebagainya. Jadi kira-kira gimana nih Bu? Boleh diceritain mengenai riset ini sendiri? Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Jadi sebenarnya ini awalnya bukan riset justru. Ini program pengabdian masyarakat yang kebetulan waktu itu kita dapat hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui skema PPDB, program pembinaan PPDM ya, program pembinaan desa mitra. Jadi selama 2 tahun dan itu kita laksanakan di salah satu desa di Desa Lamtengoh gitu ya. Jadi bagaimana kita menjadikan Desa Lamtengoh itu sebagai desa yang tangguh bencana atau Destana dan juga sebagai lokasi tsunami heritage karena di sana kan banyak sekali situs-situs peninggalan pasca tsunami ya 2004. Nah, jadi waktu itu kita melakukan beberapa program gitu ya untuk memberdayakan desa gitu ya. Nah, dari situ akhirnya muncul penelitian untuk mengkaji sebenarnya bagaimanakah proses pengarus utamaan gender dalam program Desa Tangguh Bencana itu sendiri gitu. Nah itu jadi akhirnya melatar belakangi akhirnya kenapa kita melakukan riset ini gitu. Karena selama ini kan memang kita sering sangat baik dalam hal prosedural ya, dalam hal administrasi bahwa kita sudah memasukkan isu gender, kita sudah melibatkan perempuan, tapi kita ingin benar-benar tahu gitu ya sejauh mana mainstreaming gender ini diimplementasikan gitu. Makanya dibuat riset ini. Oke, jadi benar banget sih Bu. Sri Kandi pribadi sesama remaja dan juga mahasiswa kadang sering nih membicarakan mengenai permasalahan gender. Kira-kira sudah adakah budaya patriarki ini masih diberlangsungkan atau tidak gitu. Jadi ketika dengar dari penelitian Ibu tadi tertarik ya, ternyata perempuan dan laki-laki itu punya hak yang sama apalagi dalam penanggungan mengenai masalah bencana dan kesiapsiagaan. Oke. Jadi Bu, kalau untuk latar belakangnya penelitian ini sendiri gimana? Ya, jadi di Destana ini kan program nasional ya, program yang dicanangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi di Aceh sendiri sudah ada beberapa desa yang sudah mengimplementasikan program Desa Tangguh Bencana ini, termasuk ada di Desa Kaju gitu ya, Desa Lamkru, Desa Lamtengoh gitu ya, dan ada beberapa desa lainnya gitu di Aceh. Nah jadi tadi ya karena ingin tahu sebenarnya bagaimana implementasi Destana ini khususnya dalam mengarus utamakan gender. Nah akhirnya kita coba pilih ya lokasi termasuk salah satunya di Kaju dan satu lagi di Lamtengoh ya untuk kita benar-benar mengkaji bagaimana tadi proses pengarus utamaan gender dalam program Destana ini gitu. Ya. Oke, jadi tadi ada beberapa desa yang di Kabupaten Aceh Besar Bu ya.
Oke, untuk desa yang diteliti itu sendiri apa hanya tertuju pada Kabupaten Aceh Besar Banda Aceh atau mungkin ada di luar sekitar kabupaten lain? Kalau penelitian ini memang khusus untuk di Aceh Besar Oke. yang ya difokuskan. Oke. Nah, di artikel itu sendiri disebutkan tentang program Desa Tangguh Bencana, ada Destana. Mungkin boleh diceritakan Ibu bagaimana? Oke, jadi Destana ini adalah program tadi ya dari BNPB. Jadi ada beberapa rangkaian kegiatan yang kita laksanakan dalam rangka mewujudkan desa ini bisa menjadi desa yang mandiri dan tangguh ya dalam menghadapi bencana. Nah, mulai dari kita membuat perencanaan, kemudian menginisiasi tim siaga bencana di tingkat desanya, pengkajian resiko. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sampai nanti ada simulasi bencana yang kita lakukan di tingkat desa. Itu dalam rangka menguji coba ya rencana penanggulangan bencana yang sudah disusun tadi gitu. Apakah sudah sesuai, apakah sudah perlu revisi. Nah, makanya sampai kita lakukan simulasi bencana. Jadi ada memang serangkaian kegiatan yang harus kita implementasikan gitu. Oke, jadi tertarik juga nih Sri Kandi. Kira-kira untuk menelitinya sendiri bagaimana Ibu? Prosesnya itu bagaimana? Ya, jadi waktu itu kita menyebarkan kuesioner dan juga mewawancara langsung ya kepada responden kita, dan kita secara khusus ingin tahu sebenarnya bagaimana keterlibatan ya terutama perempuan. Oke, mereka dilibatkan misalnya dalam pelatihan. Oke, mereka juga dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan. Nah, tapi apakah benar-benar keterlibatan mereka itu secara substansial, bukan hanya fisik saja, bukan hanya hadir saja gitu ya. Nah, ternyata banyak dari mereka yang memang akhirnya mungkin malu mengungkapkan idenya, malu mengungkapkan masukannya gitu, karena ya tadi seperti yang Sri Kandi bilang di awal, ternyata memang budaya patriarki di Aceh ini masih sangat kental gitu, dimana memang di beberapa forum dominasi laki-laki itu masih terlihat seperti itu. Oke, jadi sebenarnya hal ini termasuk hal yang luar biasa Bu ya, karena sebagai perempuan juga merasa oh ternyata kita dilihat gitu, ternyata kita perlu untuk diikut sertakan dan bukan hanya sebagai objek Ibu ya, tapi juga subjek dan pelaku pada setiap kegiatan termasuk dengan penelitian Ibu tadi. Ya, karena kita juga selalu ya kita dengar bahwa oh perempuan itu kelompok rentan. Benar. Gitu kan ya. Dan memang banyak kita lihat juga ya pada situasi bencana perempuan itu menjadi seringkali menjadi korban. Angka jumlah korban yang perempuan itu seringkali jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki ya, karena memang kondisi yang menjadikan perempuan itu mungkin sulit misalnya untuk melakukan evakuasi gitu ya. Ketika mau evakuasi karena misalnya peran domestik ya yang sering dibebankan kepada perempuan, misalnya harus mengurus anak, harus menjaga orang tua, sehingga ketika mereka mau evakuasi nggak bisa langsung evakuasi, jadi harus memikirkan gitu gimana anak-anaknya, gimana orang tuanya. Berbeda mungkin dengan laki-laki yang kalau misalnya dalam situasi bencana kemudian ada di tempat kerja mau evakuasi tinggal evakuasi gitu kan ya gitu. Itu juga menjadikan kondisi itu salah satu kondisi juga ya, contohnya misalnya menjadikan akhirnya perempuan itu sulit untuk melakukan evakuasi gitu. Oke, jadi kita ini terlalu sensitif Ibu ya perempuan. Apapun harus dirasakan dulu pakai perasaan. Jadi banyak hal yang dipertimbangkan Bu ya. Ya. Kemudian terkait ini juga, jadi misalnya ya kita misalnya terkait dengan misalnya pakaian juga ya kan, seringkali misalnya kita perempuan ya, misalnya ibu-ibu misal pakai daster gitu kan. Kalau laki-laki mau manjat pohon misalnya pada saat tsunami waktu itu ya mungkin lebih mudah. Kalau ibu-ibu kan juga ya dengan pakaian seperti itu, kemudian nggak punya skill juga manjat pohon misalnya gitu. Itu juga akhirnya menjadikan lagi-lagi kelompok perempuan ini kelompok yang rentan seperti itu. Oke. Luar biasa Ibu ya. Oke, jadi dari penelitian yang Ibu lakukan, mulai dari pembagian kuesioner dan lain sebagainya, kira-kira gimana nih Bu respon masyarakat mengenai hal tersebut? Ya, jadi ternyata tadi benar sekali, kita sangat baik di tataran administrasi bahwa kita melibatkan 30% kan itu ya, di dalam kita ada namanya Perka
peraturan kepala BNPB itu tentang bagaimana pengaruh utamaan gender dalam kebencanaan, itu kan mengharuskan bahwa ada minimal 30% partisipasi dari perempuan. Nah, kalau dalam hal itu kita sudah oke lah, sangat bagus gitu ya. Nah, tapi secara substansi tadi yang seperti saya bilang bahwa ternyata gitu ya, mereka hanya ikut hadir secara fisik, tapi untuk menyampaikan masukannya, idenya itu jadi menjadi tantangan tersendiri. Karena apa? Misalnya salah satunya responden kita menyampaikan bahwa waktu itu mau menyampaikan sesuatu tapi malu karena ada bapak mertuanya juga di forum yang sama. Gitu. Ada adik iparnya juga yang laki-laki nih. Jadi sehingga mungkin malu gitu ya. Karena ya tadi kita masih budaya patriarki yang tadi yang sangat kuat gitu ya, sehingga menjadikan perempuan itu malu untuk berbicara, malu untuk menyampaikan pendapatnya di depan publik seperti itu. Nah, itu yang dirasakan sebagian besar responden, terutama memang masyarakat yang memang tinggal di wilayah pedesaan ya, seperti itu. Oke. Padahal seperti yang kita ketahui Bu ya, laki-laki dan perempuan itu punya tuporsi yang sama dan mereka juga perlu untuk diikutsertakan dan juga jadi subjek dan pelaku tadi. Ya betul, apalagi kalau kita berbicara perempuan ya, maksudnya saya pun ya misalnya kita mau bikin pelatihan, kita mau bikin kegiatan ya di masyarakat, pasti yang lebih responsif ya, maksudnya dari segi waktu, ketersediaan dan lain-lain itu perempuan tuh lebih lebih mudah gitu ya. Nah, tapi tadi gitu, bagaimana sebenarnya kita meningkatkan kapasitas perempuan ini agar tadi bisa mampu memiliki public speaking ya, dia menyampaikan, mampu skill dalam berkomunikasi seperti itu. Nah, itu juga perlu kita kuatkan karena perempuan ini di satu sisi dia kelompok rentan, tapi di satu sisi dia juga memiliki potensi yang luar biasa. Makanya penelitian saya lainnya ini juga sebenarnya kelanjutan dari ini, itu kebetulan juga didanai oleh kementerian melalui penelitian kerjasama dalam negeri. Itu kita risetnya di Pemda Aceh dan Ambon waktu itu, bagaimana melihat peran perempuan dalam mengatasi krisis, ada pandemi, tsunami dan juga COVID gitu. Konflik gitu. Jadi saking kita melihat bahwa di satu sisi perempuan punya kerentanan, kelompok yang rentan, tapi di satu sisi perempuan juga punya potensi. Gitu. Kita lihat banyak sekali aktivis-aktivis ya perempuan yang berdiri di garda terdepan ya dalam menghadapi tadi konflik, tsunami maupun COVID-19 gitu. Oke, jadi dari penelitian yang Ibu lakukan, kira-kira apa sih Bu kebijakan yang bisa kita bentuk gitu untuk perempuan nih? Oke, nah tadi seperti yang saya sampaikan bahwa ternyata kita perempuan sudah diberikan ruang gitu ya, tadi dengan keikutsertaan 30% gitu ya dalam kegiatan-kegiatan, tapi ternyata itu saya tidak cukup, maka perlu ada namanya aksi afirmatif atau affirmative action. Nah, affirmative action ini dia seperti kayak upaya yang memberikan kesempatan kepada perempuan ya agar tadi suaranya bisa lebih didengar. Nah, makanya tadi perlu melakukan misalnya pelatihan bagaimana berbicara di depan publik, menyampaikan pendapat dan berbagai skill-skill lainnya, sehingga perempuan ini bisa bersanding dengan laki-laki untuk memainkan peran yang sama, terutama dalam membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana seperti itu. Oke, jadi bisa dibilang kesetaraan gender ini perlu untuk disiapkan dalam upaya siapsiagaan bencana, Bu ya? Ya betul, ya karena tadi kan misalnya ketika kita berbicara gender dalam kebencanaan, ya belum tentu kebutuhan perempuan itu bisa disuarakan oleh laki-laki. Karena yang mengerti kebutuhan perempuan itu ya adalah perempuan itu sendiri, seperti itu. Nah, tapi kadang tadi perempuan ini ingin berbicara gitu akan kebutuhannya, akan suaranya gitu kan ya. Tapi tadi gimana ya menyampaikannya? Makanya teman-teman aktivis perempuan juga sekarang kan banyak bekerja di akar rumput ya, bagaimana memberikan skill tadi ya, berbicara di depan publik, bagaimana menyampaikan pendapat, berkomunikasi gitu ya. Sehingga perempuan ini juga tadi mampu benar-benar berperan secara strategis ya dalam kondisi bencana. Oke, jadi benar banget Bu apa Ibu sampaikan teman-teman. Jadi pengalaman Sri Kandi pribadi, kadang lingkungan perempuan tuh merupakan lingkungan yang menyuruh mereka tuh untuk diam aja dan mengikuti aja apapun peraturannya. Hal itu mungkin yang membangun mereka untuk jadi orang yang kalau sudah diwakili oleh laki-laki, ya udah kami ngikut aja sebagai perempuan, dan itu sangat disayangkan Bu ya.
Ya, tadi seperti tadi kan, karena tadi yang bisa menyuarakan kebutuhan perempuan itu ya perempuan itu sendiri gitu. Jadi seharusnya memang harus ada upaya yang khusus ya. Tadi seperti misalnya kalau perempuan malu berbicara di forum yang ada di situ laki-laki dan perempuan bersama-sama, mungkin kita bisa pisahkan gitu ya. Kita buat pertemuan khusus ibu-ibu saja, sehingga nanti para perempuan juga bisa menyampaikan suaranya, kebutuhannya secara lepas gitu, tanpa nanti ada perasaan malu gitu ya, ataupun tidak enak gitu. Nah itu salah satu contoh juga bagaimana affirmative action itu bisa dilakukan seperti itu. Oke, dan kalau menurut Ibu sendiri kesetaraan gender ini sangat ampuh gitu untuk diterapkan dalam upaya mitigasi bencana dan juga siap-siagaan? Atau gimana Ibu kira-kira? Ya tadi karena tadi kan kita lihat bahwa ketika bencana terjadi bahwa perempuan ini menjadi kelompok yang rentan. Nah, ketika kita memberikan kapasitas yang kuat tadi ya melalui affirmative action, ini juga tujuannya adalah mengurangi jumlah korban terutama perempuan gitu. Oke, menarik ya teman-teman ya, apalagi ini bahas perempuan, kita itu punya posisi dan juga tupoksi yang sama dengan laki-laki. Jadi tunggu apa lagi, jangan pernah takut untuk bersuara Bu ya. Oke, kita udah sampai di penghujung nih Bu, penghujung pertanyaan. Sri Kandi mau nanya nih, kira-kira gimana nih harapan Ibu mengenai topik penelitian ini terhadap pengajar, mahasiswa, dosen, dan juga masyarakat yang kira-kira nantinya menonton podcast kita kali ini? Oke, pesannya mungkin ini ya, bagi perempuan kita jangan merasa takut, jangan merasa malu, karena kita memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dimanapun, tidak hanya dalam konteks kebencanaan ya, di berbagai bidang. Tapi kita perlu meningkatkan kapasitas diri kita agar tadi kita mampu bersanding bersama laki-laki gitu ya untuk berkontribusi dalam pembangunan. Nah, begitu juga untuk laki-laki pesannya. Nah, tolong didukung ini perempuan agar bisa sama-sama berkontribusi dalam pembangunan. Karena kadang-kadang ada juga ya, misalnya sebagian laki-laki yang ketika misalnya kan sering ya kita kalau ada call for proposal atau call for application gitu ya, nanti di women are encouraged to apply gitu kan, especially women gitu-gitu. Nah kadang-kadang ada laki-laki yang defense, kok kayak gitu, kok khusus perempuan aja, padahal itu sebenarnya adalah salah satu affirmative action juga dalam rangka mengencourage nih bagaimana perempuan-perempuan ini bisa berkontribusi. Karena tadi kita dihadapkan dengan karena budaya kita ya dihadapkan dengan ya perempuan itu harus di rumah, perempuan itu yang ngerjain urusan domestik, perempuan itu ya, jadi banyak label-label yang ini kan di perempuan, sehingga menjadikan akhirnya perempuan itu sendiri merasa aduh kayaknya saya nggak pantas, saya kayaknya nggak mampu. Jadi membuat perempuan itu kayak ciut duluan sebelum berperang. Makanya perlu dukungan dari kaum laki-laki juga nih gitu. Oke, jadi bener banget Bu. Sri Kandi juga mau nyampein nih buat teman-teman semuanya. Kita perempuan itu bukan hanya di 3 mur, sumur, dapur, dan kasur, tapi kita bisa explore semuanya dan kita punya tuh porsi yang sama dengan laki-laki. Jadi jangan pernah takut untuk bersuara, kalau bukan sekarang kapan lagi. Oke, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, Sobat Podcast, sampai jumpa ya di podcast kita selanjutnya. Bye-bye.